Tenis meja sejak bangku sekolah dasar membuat Nurcholish lihai dalam permainan tenis meja. Aliran bakat olahraga yang diturunkan dari sang ayah serta keluarga besar membuatnya yakin untuk menaklukkan setiap perlombaan, baik tingkat kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, bersama dengan Zulfan di dalam Inspirasi Prestasi Inspires You, bareng dengan Cholish ya. Boleh saya dulu ke kamera dulu dong? Halo Oke. Cholish, sebelum kita masuk ke segmentasi, kita berbincang lebih lanjut. Agar afdolnya, Cholish kenalan dulu ke pemirsa yang lagi nonton, silakan. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurcholish Mubarak. Saya dari SMK Nusantara 1 Comal. Oke. Nurcholish Mubarak, seorang atlet tenis meja yang sudah melalang buana tingkat provinsi, kabupaten, dan juga sampai internasional. Betul ya, Cholish ya? Betul. Karena bisa terlihat langsung nih, ada medali-medali yang sudah terkalungkan dengan baik di Cholish. Juga piala-piala sudah tersusun. Di belakang sana adalah milik Cholish, seorang luar biasa. Masih duduk di bangku kelas berapa, Cholish? Saya masih duduk di bangku kelas 11 atau kelas 11 2 ya, kelas SMK. 2 di SMK Nusantara Comal, luar biasa. Cholish, sebelum kita membahas prestasi Cholish nih, untuk awalnya Cholish tuh kenal dengan tenis meja tuh gimana sih? Awalnya dari keluarga kah? Atau mungkin memang aku minat dari untuk tenis meja? Awal mulanya itu dari keluarga, dari bapak saya kan latihan tenis meja, pemain. Oke, Ya. memang turunan gitu ya berarti ya, luar biasa. Terus itu kakak saya. gabung pertama kali belajar tenis meja di umur berapa? Pertama kali belajar tenis meja di kelas 3 SMP, di kelas 3 SD. Di kelas 3 SD Iya. sudah dikenalkan dengan tenis meja, luar biasa. Memang dari ayahanda memang sudah bermain tenis Iya. meja, terus juga Cholish dan kakak juga Iya, kakak. main tenis meja semua gitu ya, luar Iya. biasa. Kemarin berhasil mendapatkan apa aja sih Cholish dari Kemarin berarti berhasil mendapatkan juara 3 Porsema tingkat Jawa Tengah, terus keren juara banget. 1 Jawa Tengah di Tegal, terus juara 1 Karisdenan, juara 2 Karisdenan, juara 3 Karisdenan, dan juara 1 tingkat Kabupaten Pemalang. luar biasa banyak ya, nggak terhitung gitu ya, luar biasa banget. Dan memang Cholish ini memang passionnya di tenis meja gitu ya, sudah dikenalkan Iya. dari ayahanda, juga kakak-kakak di keluarganya juga pada kenal sama tenis meja gitu kan. Dan fun fact, Cholish ini juga pernah melawan lawan dari internasional gitu ya, tingkat internasional Iya, ya, dari melawan Malaysia. dari Malaysia, luar biasa banget. Waktu itu pengalaman di situ gimana? Gugupkah, takutkah untuk melawan lawan internasional itu? Pengalaman itunya ya agak deg-degan sih, Deg-degan lawan, gitu ya. lawan luar negeri. Oke, itu di tahun berapa Cholish kalau boleh Di tahu? tahun 2023. 2023 Iya. itu waktu Cholish Masih di SMP SMP, ya, luar iya. biasa sudah mengenal lawan dari belahan dunia lain gitu kan, belahan negara lain, negara tetangga. Itu kalau boleh tahu Cholish sendiri ini kan memang ikut lomba tuh memang sudah kenal dari tenis meja dari kecil gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan lombanya tuh diarahkan sama orang tua kah, atau mungkin pelatih, atau mungkin Cholish tahu info sendiri untuk akhirnya daftar? Kalau lomba itu diarahkan oleh pelatih. Oleh pelatih Iya, gitu ya. Berarti ikut klub diarahkan. juga ya Cholish Klub, ya? iya. Di Pemalang berarti Di ya? klubnya di ini Pekalongan, Oh, di HW Pekalongan. Sport, Oke, di HW Sport Pekajangan, luar biasa. Iya. Berarti karena memang Cholish passion dan sering menjuarai lomba-lomba tenis meja. Cholish yang kini duduk di bangku kelas 2 SMK Nusantara 1 Comal tetap konsisten untuk meneruskan prestasi dalam bidang olahraga tenis meja yang sudah ia mulai sedari kecil. Tapi kalau boleh tahu, Cholish ini mainnya ke tunggal kah atau di ganda? Aku itu mainnya di tunggal, Di tunggal putra. Oke, tunggal putra Iya. gitu kan. Terakhir kemarin yang terdekat tuh adalah di Popda sama Di Popda sama Porsema. Ya, luar biasa. Kalau boleh tahu juga nih, dari tingkat-tingkatannya dari kabupaten, ke provinsi, ke nasional, sampai melawan tim dari internasional gitu kan, yang paling susah dan mungkin boleh di-share ke Sobat Inspirasi Prestasi itu di tingkat mana? Kalau yang paling susah kalau yang biasa ketemu, Yang bisa ketemu. sparingan, iya. Oh, yang bisa ketemu, Soalnya sparingan kan malah tahu, susah. soalnya tahu kelemahan, tahu kelebihan kayak gitu, Mas. Oke, karena memang sudah tahu cara mainnya Cholish Iya, kayak gimana sudah tahu, gitu ya. Terus
untuk mensiasati itu biar nggak gampang kalah sama lawan sparring itu gimana? Kalau dari Hollis sendiri? Lebih ke itu lebih ke ngajuin ke fokus aja kayak gitu. Fokus satu persatu poin kayak gitu. Oke, fokus dan memang berani gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak kode-kode tertentu dari Hollis sendiri yang nggak dikeluarin semua waktu latihan, akhirnya dikeluarin? Tetap ada gitu ya. Tetap. Untuk bisa. Iya, khusus buat lomba-lomba kayak gitu. Oke, berarti nggak semua teman sparring itu tahu cara mainnya Hollis berarti ya. Oke, ini taktik juga nih ya. Ini adalah tips dari Hollis biar nggak gampang kalah juga gitu ya, nggak ketahuan cara mainnya gitu ya, luar biasa. Nah, kalau misalkan dari Hollis sendiri ikut lomba tuh kan pasti kan perlu latihan gitu ya, latihan gitu kan, latihan mana itu kan harus sering. Kalau Hollis sendiri setiap hari ataupun setiap minggu latihan berapa kali dalam Aku seminggu? Setiap hari latihan. Setiap hari latihan? Ya, di sore hari kah atau di malam hari? Di sore hari, di malam hari ya. Kadang itu kalau pelatihan seminggu 3 kali, tapi kalau sparingan setiap hari. Setiap hari sparing gitu ya? Sparing sama lawan teman-teman kayak gitu. Nah, menurut Hollis kalau misalkan sempat nge-skip latihan untuk katakanlah berhenti dulu 2 hari gitu, ngaruhin nggak ke performanya Hollis sendiri? Agak ngaruhin sih, cuma kadang kalau semisal agak bosen baru istirahat gitu dulu, ya biar gitu ya. Performanya bagus lagi gitu. Istirahat dulu, take a break dulu biar nggak terlalu terporsi juga tenaganya gitu kan. Tapi kalau misalkan di tenis meja sendiri tetap ada latihan fisik juga nggak, Hollis? Tetap ada fisik, ya? Fisik diutamain kalau di tenis meja. Gitu. Soalnya kan main itu per pertandingan itu maksimal 7 kali main. 7 kali sampai main. final. Sampai final itu kalau misalkan biar dapat emas gitu ya. Benar. Nah, kalau Hollis sendiri rekor terpanjang bermain berapa menit waktu pertandingan? Rekor terpanjang 1 jam sih, Mas. 1 jam, wah luar biasa. Itu gimana? Apa nggak capek dan pegel banget tangannya? Iya, kalau pegel sih udah terbiasa. Udah terbiasa gitu ya, megang bednya udah terbiasa. Paling gitu ya. deg-degan doang sih, Mas. Gitu kan. Deg-degan doang, apalagi kalau posisi poin-poin yang masih kritis gitu ya, luar biasa. Itu yang paling harus mentalnya itu harus kuat gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalkan Hollis sendiri untuk membentuk mental yang kuat itu gimana awalnya? Apakah memang untuk sparring itu melatih mental? Kalau mental itu di sparring, Mas. Di sparringnya gitu seringnya gitu. Kalau misal cuma pelatihan doang kan kurang tetap. Iya, soalnya kan kalau di sparring banyak kayak penonton supporter pada nyurakin gitu. Itu yang bikin mentalnya terbentuk kayak gitu ya oleh Hollis, dan untuk melawan-lawan pemain-pemain tenis luar biasa juga dari klub lain gitu kan. Nah, buat sobat inspirasi prestasi, tadi inspirasi prestasi bareng Zulfan dengan Hollis, kita akan mengulik lebih dalam cerita dari Hollis. So, stay tune. Hollis menilai tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Berlatih setiap hari membuatnya semakin matang. Segala dedikasi ia curahkan untuk tenis meja. Tenis meja juga menjadi alasan untuk membuatnya tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Layaknya sebagai teman, bat, dan segala set perlengkapan tenis meja selalu menemani setiap proses yang ia lakukan. Kini, ia fokus akan beberapa perlombaan yang akan diikuti di tahun ini. Persiapan yang sudah matang akan terus ia maksimalkan agar segala targetnya dapat tergapai. Yap, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspire sih bareng dengan Zulfa dan juga atlet tenis meja asal Pemalang, luar biasa, Hollis gitu kan. Hollis, jadi kita masih berbincang mengenai proses latihannya, kemudian apa yang harus disiapkan untuk menuju lomba gitu kan, adalah mental yang utama gitu ya. Dengan sparring gitu kan, akhirnya terbentuk mentalnya biar mantep lah gitu ketika mau lomba gitu kan. Nah, waktu misalkan proses latihannya ini, kalau misalkan dari Hollis sendiri, katakanlah nih mau ikut lomba Porsema kemarin, itu persiapannya dari berapa bulan sebelumnya? Berarti persiapan itu ya dari 1 bulan apa 2 bulan sebelumnya. Berarti harus dikonsistenin. Harus konsisten gitu ya. Artinya ketika sudah daftar langsung wajib untuk konsisten gitu latihannya gitu kan. Tapi kalau misalkan mau lomba dengan yang tidak mau lomba nih, katakanlah untuk sparring saja biasa atau mungkin latihan rutin biasa, dengan mau menghadapi lomba itu ada perbedaan nggak sih untuk latihannya? Ada sih perbedaan. Cuma kalau yang mau latihan latihannya itu agak banyakin lagi. Dibanyakin untuk itunya intensitasnya gitu ya. Latihan tandingnya, latihan bola banyaknya gitu.
Nah kalau misalkan Holly sendiri juga pernah coba nggak main di gandanya atau mungkin di pergu gitu? Pernah coba, ya. Cuma agak kurang. Agak kurang. Kenapa kurangnya tuh? Ya kalinya belum nyetel sih Kak. Belum nyetel sama teman gitu. Belum klop gitu ya. Karena memang biasa tandingnya tuh adalah tunggal gitu kan. Soalnya kalau di tenis meja itu satu pertampokan itu satu kali terus sih ganti-gantian ya. Iya. Jadi memang harus benar. Harus meredam ego juga ya. Iya benar. Iya kan. Apalagi Hollis memang dari awal mula tuh ikutnya adalah tunggal. Jadi untuk menyamakan ataupun sesama ritme dari di ganda tuh memang rada susah susah, gitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau Holly sendiri nih untuk selama persiapan lomba gitu kan, yang paling penting disiapkan tuh adalah apa sih Holly? Yang paling penting disiapkan itu adalah fisik. Fisik ya. Ya, fisik ya. Soalnya fisik itu paling utama di dalam lomba tenis meja gitu, di dalam cabang tenis meja. Kalau fisik, kita berbicara fisik berarti akan berkaitan dengan pola makan, pola tidur gitu kan. Kalau Holly sendiri menjaganya tuh apakah ketika mau lomba aja atau memang setiap harinya sudah konsisten untuk menjaga setiap? Kalau setiap hari ya jaga, cuma agak kurang ya. Karena nggak ada target gitu ya. Iya benar, kalau mau lomba baru dijaga banget. Kayak pola tidur, pola makan kayak gitu. Selama Hollis melaksanakan lomba dan ikut lomba tenis meja ini, pernah nggak punya pengalaman yang buruk yakni cedera gitu? Pernah ya. Itu baru kemarin sih kan. Baru kemarin. Iya, itu cedera. Pas di semifinal. Di semifinal. Ya, itu recovery-nya gimana, Hollis? Recovery-nya paling ini recovery-nya berarti kayak diberhentiin dulu, kayak minta izin itu dulu. Ya, untuk berhenti pertandingan dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah diterima dan akhirnya bisa bertanding lagi. Akhirnya bisa bertanding lagi. Oke, itu gimana? Itu pengalaman pertama kah? Atau itu sudah pernah juga? Pertama kali. Pertama kali. Gimana rasanya? Apakah sedih, takut, apa gimana? Nah, kalau nggak recovery cepat? Aku sih takutnya cuma kalau tak terusin malah nantinya nambah parah kayak gitu. Ya. Jadi memang sebagai itu juga harus sadar gitu kan, kemampuannya juga, kapasitas dari diri kita juga. Kalau misalnya sudah capek, berarti artinya kita berhenti dulu gitu, nggak apa-apa, istirahat dulu bentar gitu ya. Jadi nggak harus diforsir terus gitu kan. Gitu. Oke, nah kalau dari Holly sendiri punya nggak kata motivasi yang selalu dipegang hingga akhirnya sampai sekarang dari kelas 3 SD sampai sekarang di kelas 2 SMA, SMK tuh bisa terus konsisten untuk menjadi atlet tenis meja? Ya pokoknya itu harus semangat, konsisten, jangan ikuti kata-kata omongan orang lain gitu. Gitu ya. Jadi memang diri kita tuh harus dikuatkan sama diri kita sendiri, sama keluarga, orang-orang terdekat juga gitu ya. Nggak perlu harus menghiraukan omongan-omongan orang lain yang tidak baik kayak gitu ya, Holly ya. Tapi kalau misalkan dari Holly sendiri, ini kan keluarga memang fokus di tenis meja, apalagi ayahanda juga gitu kan. Itu respon dari orang tua, keluarga tuh ketika Hollis berhasil membawa pulang prestasi itu kayak gimana sih? Ya tentunya bangga. Bangga ya, bangga gitu kan. Apalagi bisa membawa keluarga, terus membawa nama sekolah kayak gitu. Kalau dari respon sekolah juga, teman-teman juga pada support juga nggak sama Hollis? Ya ada yang support, ada yang enggak. Ada yang support, ada yang enggak. Maka dari itu Hollis harus menekankan nggak boleh mendengarkan omongan orang lain, cibiran orang lain gitu ya. Tapi fokusnya Hollis adalah teman-teman yang mendukung berarti ya? Iya benar. Oke, luar biasa. Hollis sendiri kalau misalkan nanti ke depan nanti di tahun 2026 ini ada nggak agenda terdekat untuk ikut lomba lagi? Ada. Tentang berarti agenda terdekat itu ke Jurprov, Popda Provinsi, terus ada lagi ke Jurnas. Oke, itu ada 3 agenda berarti ya. Satu lagi IPL. Ada 4 agenda dalam internasional, tahun ini. Premier tenis meja, table tenis. Luar biasa. Kita dengarkan kabar baik dari Hollis, nanti membawa pulang apa nih? Emas, perlu nggak tahu perak gitu ya. Kalau Holly sendiri setiap lomba tuh punya target nggak sih biar dapat gitu kan? Yang penting kalau aku target ya tetap juara 1, tapi kalau semisal lawannya kayaknya agak berat-berat ya yang penting juara aja lah kayak gitu. Yang penting bisa menuntaskan. Hitung-hitung buat pengalaman gitu ya, bisa kenal sama lawan baru gitu kan. Yang mana bisa meningkatkan juga kapasitas kita dalam sebagai atlet gitu ya. Pokoknya buat Holly semangat terus gitu kan. Nanti nextnya di tahun ini ada 4 agenda lomba. Itu jaraknya berdekatan nggak? Jaraknya itu ya berdekatan. Cuma 2 bulan apa 1 bulan itu kan? 2 bulan 1 bulan itu berarti 1 tahun ini full ya buat Hollis ya, buat lomba ya. Pokoknya semangat terus, tetap semangat dan jangan lupa tidak boleh mendengarkan omongan buruk dari orang lain gitu ya. Fokus ke diri sendiri gitu kan. Hollis sendiri mungkin buat pesan ke teman-teman semua, tadi kan kata motivasi yang selalu dipegang adalah untuk tidak mendengarkan orang lain gitu kan. Kalau dari pesannya Hollis buat teman-teman semua yang lagi nonton gimana? Ya pokoknya harus semangat terus. Harus semangat gitu kan, jangan patah semangat, latihan terus harus konsisten gitu kan, karena konsisten adalah kunci ya, adalah kunci untuk kemenangan gitu kan, karena practice makes perfect gitu kan, latihan membuat sempurna gitu kan, nggak ada yang hasil yang
instan gitu kan, Instan, perlu harus latihan ada terus. usaha. Apalagi Hollis latihannya setiap hari full ya, Full. setiap sore ya berarti Ya, ya setiap untuk sore. latihan dan sparring juga. Oke. Nah, setelah ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala Sekolah dari SMK Nusantara Comal. So, stay tune on Inspirasi Prestasi Inspires You. Masih bersama dengan Zulfan dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Tadi kita sudah berbincang dengan Hollis selaku siswa, kita akan berbincang langsung dengan beliau Pak Kartono SPD MSI selaku Kepala Sekolah dari SMK Nusantara Comal. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh Mas. disapa dulu ke pemirsa sore hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua untuk pemirsa Badik TV yang kami hormati dan kami banggakan. Kami dari SMK Nusantara 1 Comal. Oke, luar biasa Pak Kartono selaku Kepala Sekolah. Bagaimana Pak melihat siswanya gitu kan berhasil membawa pulang prestasi membanggakan dari Jawa Tengah gitu kan, tingkat provinsi Jawa Tengah, gimana respon dari Bapak Alhamdulillah, secara pribadi? kami selaku Kepala SMK Nusantara Comal sangat bangga pada murid-murid kami yang membawa nama baik SMK Nusantara 1 Comal. Itu bagian dari memang support kami. Visi kami adalah mewujudkan lulusan yang berkarakter, unggul, berbudaya industri dan berwawasan global. Nah, salah satunya ini unggul di bidang non-akademik ataupun olahraga. Oke, seperti itu. Memang kalau kita lihat Hollis ini memang berbakat dari kecil ya Pak Kartono ya. Ya. Ketika melihat hal itu, potensi itu, bagaimana respon dari sekolah untuk bisa langsung mengarahkan, ayo ikut lomba lagi, ditingkatkan lagi di tingkat SMK-nya seperti itu Pak? Kami melihatnya sejak Mas Hollis itu di SMP. SMP memang sudah kami potret beberapa SMP yang punya prestasi. Salah satunya di SMP-nya Mas Hollis itu dia memang sering juara. Kemudian kami melalui pembina tenis meja, kami utus untuk komunikasi, dan anak-anak yang berprestasi kami masukkan SMK dengan beasiswa gratis. Oh, luar biasa seperti itu. Berarti memang visi misinya dari awal sudah mantap gitu ya Pak ya, untuk memajukan SMK dari bidang akademik maupun non akademiknya. Apalagi ketika ada siswa yang calon ingin masuk SMK sudah berprestasi, kita akan difasilitasi untuk beasiswa seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalkan bentuk dukungan dari Pak Kartono maupun SMK Nusantara Comal ketika ada siswa-siswinya yang akan mengikuti lomba di tingkat provinsi maupun nasional, seperti apa Pak? Kami support dari semuanya saja. Itu sekolah sangat mensupport, termasuk anak-anak yang sudah membawa nama baik ya. Kita memang bebaskan biaya, free. Ya, seperti itu, luar biasa. Bahkan Nur Hollis ini ya 3 tahun ini 3 bebas tahun biaya. full ya Pak ya, Full, karena ya, memang beasiswa. selalu memberikan prestasi luar biasa, membanggakan gitu ya Pak, betul. baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional juga seperti itu. Lantas kalau misalkan boleh disampaikan Bapak mungkin pesan untuk Nur Hollis gitu kan, apalagi ini Hollis ini sudah di kelas 2 ya Pak ya, sebentar lagi mau lulus gitu kan, mungkin pesan apa Pak yang akan disampaikan oleh Hollis pada siang hari ini? Ya, untuk Nur Hollis untuk tetap fokus belajar ya, dan raihlah prestasi setinggi mungkin, terutamanya adalah di prestasi non akademik di tenis meja, dan kami dari SMK Nusantara Comal selalu mensupport untuk kegiatan-kegiatan ekstra, salah satunya adalah untuk tenis meja. Dan bentuk dukungan dari kami salah satunya ini ya, Nur Hollis itu kami beasiswakan selama 3 tahun gratis, free biaya. Dan kami harapkan selalu juara-juara bisa nanti dari perguruan tinggi ataupun dari perusahaan bisa memotret Mas Nur Hollis, sehingga apa beasiswa untuk kuliah dan sebagainya, ataupun dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil. Itu. Artinya berarti di SMK Nusantara Comal ada ekstrakurikuler yang memang fokus ke tenis meja ya Pak ya? Ya, ada. Kami ekstrakurikuler itu ada 26 cabang. 26 cabang, baik. Dan salah satunya adalah ekstrakurikuler tenis meja, yang mana Hollis salah satu siswa yang berprestasi di tenis meja seperti itu ya Pak ya. Lantas kalau misalkan mungkin pesan-pesan buat murid-murid yang pada nonton sore hari ini Pak, yang lagi nonton, biar termotivasi seperti Mas Hollis, biar dapat beasiswa full gitu kan Pak ya? Ya, untuk semua murid SMK Nusantara Comal kami harapkan kunci utama dalam keberhasilan itu kedisiplinan, sehingga disiplin waktu, disiplin ilmu dan sebagainya. Bahkan tidak hanya terlepas dari untuk prestasi akademik, silakan murid-murid yang punya prestasi akademik maupun yang lainnya bisa
istilahnya lihatkan di SMK, bisa ditampilkan. Insya Allah kami bisa melihat itu. Nah, untuk anak-anak kami support. Salah satu dari Nurholis kan tadi ya, mungkin ada anak-anak yang belum terlihat, adanya yang hafal Quran. Insya Allah kalau yang hafal Quran minimal 2 juz pun kami beri beasiswa. Luar biasa, seperti itu. Nanti kalau misalkan Pak Kartono sendiri melihat Holis ini tipikal orang ya, tipikal siswa yang manutan kah, yang nurutkah atau gimana Pak? Dia salah satu siswa yang patuh, taat, dan hormat pada guru. Nah itu ya saya yakin salah satu kunci presidennya itu ya. Seperti itu ya Pak. Berarti nanti ke depan nanti di tahun 2026 ini Holis akan mengikuti lomba lagi, ada 4 kurang lebih ya Pak ya. Di tahun ini tetap full support ya Pak ya untuk Holis sendiri ya Pak ya. Yang terdekat ini Februari ini ada lomba di perguruan di wilayah Karesidenan Pekalongan ini. Kami sudah mensupport untuk kegiatan itu. Oke, luar biasa sekali. Itu dia perbincangan Zulfan dengan Pak Kartono selaku Kepala Sekolah dari SMK Nusantara Comal, menyupport full siswa-siswinya ya Pak ya, yang ada di SMK Nusantara Comal ya Pak ya. Selagi positif, membanggakan, akan selalu disupport. Terima kasih banyak Pak Kartono atas waktunya. Dan Zulfan pamit, terima kasih dan bye-bye.